Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan Karakter sebagai Benteng Moral Generasi Muda di Era Digital. Hadirin yang saya hormati, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi. Hampir semua aktivitas dapat dilakukan melalui telepon genggam. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Dunia yang dulunya terasa begitu luas, kini dapat dijangkau hanya dengan sentuhan jari. Kemajuan ini tentu membawa banyak manfaat. Kita dapat belajar melalui internet, mengikuti kelas daring, mencari referensi akademik, bahkan membangun usaha dari media sosial. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Saat ini kita sering mendengar berita tentang perundungan di media sosial, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, penyalahgunaan teknologi, hingga semakin lunturnya sopan santun di kalangan media sosial. Tidak sedikit pula pelajar dan mahasiswa yang kehilangan arah karena lebih sibuk mengejar popularitas dibandingkan prestasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Bangsa ini membutuhkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Hadirin yang berbahagia, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan proses menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan baik kepada seseorang agar mampu bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga membiasakan seseorang untuk melakukan hal yang benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Karakter yang baik meliputi kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, rasa hormat, kepedulian, toleransi, dan semangat gotong royong. Sayangnya, perkembangan teknologi seringkali diimbangi dengan perkembangan karakter. Akibatnya, banyak orang menjadi cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi kurang bijaksana dalam memanfaatkannya. Contohnya, masih banyak pengguna media sosial yang mudah menghina orang lain hanya karena berbeda pendapat. Ada pula yang menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang tergoda melakukan plagiarisme demi mendapatkan nilai yang tinggi. Padahal keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademiknya, tetapi juga oleh integritas dan moral yang dimilikinya. Hadirin yang saya hormati, lalu siapa yang bertanggung jawab membentuk karakter generasi muda? Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap anak. Orang tua adalah teladan utama dalam membentuk kepribadian anak. Yang kedua adalah sekolah dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan yang positif akan membentuk pribadi yang positif pula. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat memengaruhi perilaku seseorang meskipun ia memiliki pendidikan yang tinggi. Yang keempat adalah diri kita sendiri. Pada akhirnya, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai moral dalam dirinya. Tidak ada pendidikan karakter yang berhasil jika seseorang tidak memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai mahasiswa kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga karakter. Mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan. Perubahan tersebut bukan hanya melalui aksi demonstrasi atau menyampaikan kritik kepada pemerintah, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari. Menjadi mahasiswa yang datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan jujur, menghargai pendapat teman, aktif dalam kegiatan sosial, dan menggunakan media sosial secara bijaksana merupakan bentuk nyata dari pendidikan karakter.
Di era digital, jejak digital kita akan selalu tersimpan. Apa yang kita tulis hari ini dapat memengaruhi masa depan kita di kemudian hari. Oleh karena itu, marilah kita berpikir sebelum berbicara, memeriksa informasi sebelum membagikannya, dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu, inspirasi, serta kebaikan. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk memperkuat karakter generasi muda. Yang pertama, membiasakan berkata jujur dalam setiap keadaan. Kedua, meningkatkan disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab. Ketiga, menggunakan teknologi secara bijaksana dan tidak berlebihan. Keempat, memperbanyak kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat agar tumbuh rasa empati. Kelima, terus belajar memperbaiki diri melalui membaca, berdiskusi, dan mengevaluasi setiap tindakan yang telah dilakukan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Bangsa yang maju tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang cerdas, tetapi juga oleh orang-orang yang memiliki karakter kuat. Teman-teman sekalian, marilah kita menjadi generasi yang mampu membuktikan bahwa teknologi tidak akan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Justru dengan karakter yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi, membantu sesama, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai kita menjadi generasi yang kaya informasi tetapi miskin etika. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hebat di dunia maya tetapi kehilangan kepedulian di dunia nyata. Karena sesungguhnya pendidikan karakter bukan hanya tentang membangun individu yang sukses, tetapi juga membangun bangsa yang bermartabat. Sebagai mahasiswa, marilah kita menjadi contoh dalam kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong. Dengan karakter yang kuat, kita akan mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif bagi Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter. Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa tujuan pendidikan bukan hanya. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjadikan pendidikan karakter sebagai fondasi dalam setiap langkah kehidupan. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan mulai dari sekarang. Karena masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan berintegritas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.